Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Materi khutbah pada Jumat kali ini berkaitan dengan perkara yang disebut sebagai perkara yang tercela, yakni at-tama', atau dalam bahasa kita dikatakan tamak. Ya. Ada beberapa larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sifat tamak. Yang pertama, kita dilarang untuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini terlarang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 41, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang murah, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Al-Imam As-Sa'di dan Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya adalah duniawi. Ya, dia misalnya berdakwah tujuannya untuk mendapatkan harta, hanya itu saja. Dia mengaji Al-Quran tujuannya untuk mendapatkan uang saja. Nah, ini perbuatan yang tercela. Baik. Dan juga yang disebutkan bahwa banyak pemuka-pemuka agama, muslim maupun non-muslim, yang mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang-orang yang ada di antara kalian dengan cara yang batil, terkecuali dengan cara tijarah, perdagangan, maka tidak apa-apa kita mengambil keuntungan. Tapi kalau mengambilnya secara zalim, maka itu haram. Dan larangan di sini termasuk dalam kategori bentuk tamak. Kenapa dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil? Karena ketamakan dirinya. Ya. Sementara kita dianjurkan untuk merasa qanaah, merasa cukup atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan prakteknya juga banyak pemuka-pemuka agama yang mengambil harta dengan cara yang zalim dan batil. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 34. At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya banyak rahib-rahib, pemuka-pemuka agama itu yang mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya, mereka ambil harta dari jamaahnya dengan cara yang batil atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah.
Berikutnya juga al-hirsu 'alal mal wasyarafi yufsiduddin. Kita harus pahami bahwa orang yang tamak terhadap harta itu akan dapat merusak agamanya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Khudhu wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrik wala sa'ilin fakhudhu." Silakan engkau berusaha ambil harta itu. Apa-apa yang datang yang engkau usahakan tanpa tamak dan engkau tidak meminta-minta, maka silakan ambil bahagianmu. Dan jangan engkau terlalu rakus dan melelahkan dirimu dalam perkara itu. Jadi boleh kita tidak apa-apa ambil. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia ini. Tapi ingatlah, sifat tamak ini akan merusak agama seseorang. Ya. Dan juga jamaah sekalian, al-insanu la yashba'u minal mal. Manusia itu tidak akan pernah kenyang dengan harta. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal atau min dhahabin," dalam riwayat, "labtagha thalithan." Seandainya anak Adam punya 2 lembah yang isinya emas, dia tidak akan pernah kenyang, dia akan minta dan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa menyumbat mulut anak Adam kecuali tanah. Artinya kematian yang menyebabkan dia berhenti dari ketamakan itu. Dan inilah hakikatnya jamaah sekalian. Kita berusaha mencari nafkah, tentu ini perjuangan yang sangat luar biasa. Jauh dari keluarga, dari sanak famili, berjuang sendirian di negeri orang, gitu ya Pak ya, dengan perjuangan yang luar biasa. Maka jangan sampai itu dicampuri dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Karena apa? Harta yang halal, yang dengan itu kita nafkahi keluarga kita, itu akan berpengaruh pada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih atau tidak? Sahih. Harta halal, nafkah yang diberikan seorang suami kepada anak istrinya, ini akan berpengaruh pada ketaatan mereka, ibadah mereka, hafalan anak-anak kita di pondok. Karena dia mengkonsumsi harta nafkah yang halal dari orang tuanya. Makanya sebenarnya luar biasa perjuangan seorang suami. Luar biasa pejuang nafkah seorang ayah yang dia dituntut harus terus memberikan. Ya, makanya kan ada kata-kata itu THR laki-laki itu menggenaskan. Waktu kecil diambil sama emak, sudah besar diambil sama istri. Ini THR, nasib THR laki-laki seperti itu. Nasib gaji juga mungkin nggak jauh seperti itu. Waktu lajang kita bekerja, ya kita dengan senang hati ngasih ke orang tua, sahih. Nyimpan, entah itu disimpan atau bagaimana, kita kasih sama orang tua. Setelah berkeluarga, kita bekerja untuk siapa awalnya? Untuk istri, untuk keluarga. Masya Allah, ini perjuangan luar biasa. Maka dari itu usahakan jangan ini bercampur dengan sesuatu yang haram. Dan Islam tidak melarang seorang untuk kaya, silahkan. Karena untuk beribadah ini butuh biaya. Betul tidak Pak? Betul. Silahkan, Islam tidak melarang. Contohnya banyak. Abu Bakar, seorang yang kaya. Abu Bakar itu kaya Pak. Dia pedagang, saudagar dagang. Masya Allah. Utsman juga kaya, bahkan
banyak andil beliau di dalam keberangkatan jihad. Diimpakkan berapa? 100 apa berapa itu? 100 ekor unta beserta persiapan-persiapannya. Orang-orang kaya, dan Islam tidak melarang kita untuk menjadi seorang yang kaya, tapi hendaknya itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kesimpulannya kita harus qanaah. Qanaah itu ya tidak menutupi seorang berharta. Karena beberapa ibadah dalam Islam ini butuh biaya. Kita mau umroh butuh biaya. Kita mau haji itu butuh biaya. Untuk menyekolahkan anak itu butuh biaya. Maka silahkan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Berusahalah dan perjuangkanlah untuk bekalmu di akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia ini. Yang salah ketika seorang bekerja melalaikan ia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Dan juga bahwa at-tama'u min sifati ahli nar, sikap tamak ini merupakan sifat ahli neraka. Karakteristik ahli neraka. Ya. Disebutkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, wa ahlun nari, di antara ciri-ciri ahli neraka itu salah satunya wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanah. Ya. Itu orang yang berkhianat. Yang ketika diberikan amanah harta misalnya, dia berkhianat, dia tidak bisa menyembunyikan rasa tamaknya. Ini perkara tamak bisa mengantarkan orang kepada perbuatan khianat. Waliyadzubillah. Juga dikatakan oleh para ulama seperti Wahab bin Munabbih, at-tama'u ruknun min arkanil kufur. Beliau katakan bahwa tamak ini adalah di antara rukun-rukun kekufuran. Kufur nikmat maksudnya. Karena apa jemaah sekalian? Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa harta, rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita itu akan mendapati kita. Jadi kita berusaha menggapai ridho Allah. Setelah itu Allah akan berikan rezeki. Dan jangan kita berpikir bahwa rezeki itu hanyalah uang saja. Tidak, ketika misalnya dia diberikan anak-anak yang salih, salihah, itu adalah rezeki. Ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah, itu adalah rezeki. Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan yang banyak untuk berzikir, itu adalah rezeki. Ketika kita bisa khusyuk di dalam salat, itu adalah rezeki. Karena al-ghina ghinan nafs, kekayaan yang sesungguhnya adalah ketenangan jiwa. Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan, alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Di antara kunci ketenangan jiwa, kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana kuncinya? Saya memahami bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki kita udah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal berusaha dan rezeki tidak akan tertukar. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku. Dan ketika antum berangkat berhijrah untuk niatnya menafkahi keluarga, ini bahagian dari ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala karena perjuangan itu. Dan kalau dipikir-pikir, kalau kita tadabburi, kita hayati jamaah sekalian, ini
perjuangan yang luar biasa seperti yang kita sampaikan tadi. Jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili. Orang nggak mau tahu kita itu sakit atau gimana, kita lelah, ya. Yang penting orang taunya si fulan itu punya uang. Nah, kan gitu. Kalau orang yang kerja di Arab taunya apa? Wah, ini banyak duit ini, gitu kan. Pinjam dulu 100. 100 ribu, oke, 100 real, ya terasa juga gitu kan. Baik. Dan kalau ada yang misalnya pinjam uang sama antum, ya kan, coba usahakan salam dan peluk dia. Kenapa Ustaz? Bisa jadi itu pertemuan terakhir kita dengan dia. Habis itu hilang dia, nggak nampak lagi, ya kan? Jadi ya gimana, nanti tidak dibantu katanya begini, dibantu setelah itu hilang. Nah, dan ini banyak kejadian seperti itu kan. Masya Allah, itulah ujiannya. Orang tidak mau tahu si fulan itu, tidak tahu dia bagaimana berusaha, bagaimana bekerja di Saudi gitu kan. Yang taunya, oh ini pasti banyak ini tabungannya, banyak ini dia pinjam gitu kan. Padahal dia tidak tahu kita kadang makanannya cuma 3 real gitu kan. Kita sengaja ngirit dan hemat di sini. Kemudian ada orang enak-enak aja, tinggal ngomong aja begitu. Bahkan dia tahu jadwal kita gajian itu tanggal berapa. Dia bilang, oh kan baru gajian bukan ini gitu. Masya Allah. Kalau itu keluarga, mafi muskilah. Tapi ini terkadang dia hanya datang ketika ada kebutuhan saja, waliyadzubillah. Dan juga di antara yang disampaikan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan la yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madah was sana'i wat tama' fi ma 'indan nas. Tidak akan terkumpul dalam dada seseorang sifat ikhlas dan cinta pujian, cinta popularitas dan sikap tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Jadi sikap ikhlas dengan tamak itu tidak akan terkumpul dalam satu hati. Baik, tidak apa-apa saudara teman kita itu dia punya harta begini, ya sudah, itu memang sudah Allah tetapkan untuk dia. Tidak perlu kita merasa itu harus milik kita. Kita juga harus demikian, tidak seperti itu jamaah sekalian. Maka ini perjuangan yang harus kita lalui. Disebutkan juga bahwa orang-orang yang kaya itu nanti hisabnya tentu lebih lama. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kata Rasulullah, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau sebut taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa dan akhlak yang baik. Ini sebab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Akhlak yang baik, ini akhlak kepada Allah. Apa itu? Tauhidkan Allah, jangan buat syirik. Akhlak kepada Nabi, ikuti sunnah beliau, jangan menyelisihi sunnah, jangan melakukan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Baru akhlak kepada sesama makhluk Allah. Ya, jangan yang dibahas poin ketiga aja, enggak. Kita juga harus berakhlak yang baik kepada Allah. Tauhid, jauhi syirik. Akhlak kepada Rasulullah, ikuti sunnah beliau. Ya, nah, ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Wasuila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Al-famu wal faraj, kata Rasul. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, waliyadzubillah. Baik. Ya, jadi ini diantara yang disampaikan oleh khatib tentang bahaya dari sifat tamak
ya tentu kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap berusaha, dan jangan sampai harta itu atau rezeki yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita lalai dari ibadah. Justru itu menopang kita agar berjuang di jalan agama Allah. Ya, dia berinfak misalnya, dia sedekahkan. Sebutkan dalam sebuah syair, amwaluka lidawil mirathi najma' amwaluna lidawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabid dahri nabniha. Ya, laisa lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Ya, harta yang kita miliki sebenarnya itu adalah untuk ahli waris kita. Betul tidak, Pak? Kita bekerja, berusaha, bangun rumah, ada aset. Ketika kita meninggal, untuk siapa itu? Ahli waris kita. Dan itu ibadah, tafadhol, tidak apa-apa. Waduruna li kharabid dahri nabniha. Rumah yang kita bangun, rumah-rumah yang kita bangun itu sejatinya bukanlah untuk kita, dan tidak diberikan kepada seseorang tempatnya nanti di akhirat kecuali apa yang dia bangun di dunia ini. Kalau dia bangun dengan iman di atas ketaatan, beruntunglah orang yang seperti itu. Kalau dia bangun di atas dosa, maksiat, khaba baniha, celakalah orang yang membangun seperti itu. Sahih. Setelah kita meninggal, dan saya yakin 100 tahun dari hitungan tahun ini kita semua udah tidak ada di dunia ini. Ustadznya sudah berganti, panitianya sudah berganti, jamaahnya sudah berganti. Paling usia kita umat Nabi Muhammad 60, 70, 100 tahun, 2125. Kita sudah tidak di sini. Di mana kita? Di alam barzakh. Lalu apa yang kita bisa manfaatkan? Itulah yang tiga itu. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Terputuslah dari anak Adam kalau dia meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Antum pernah berinfak untuk dakwah di sini, masya Allah, dimanfaatkan oleh orang-orang. Ya, antum sedekah buku, kitab, ya, antum sedekah makanan, masya Allah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ada ilmu yang pernah kita ajarkan, ilmu yang baik yang dimanfaatkan sama orang, itu mengalir pahalanya. Atau anak yang soleh yang mendoakannya, masya Allah, itu yang akan bermanfaat bagi kita. Dan bayangkan udah berapa ratus tahun umat-umat dari kalangan Nabi Nuh, kalangan umat dari Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan udah berapa ratus ribu tahun mereka di alam barzakh. Maka hakikatnya di dunia ini kita pendek, tidak lama. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat dari itu. Masya Allah. Ya. Jadi kita manfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk maslahat Islam dan kaum muslimin, untuk jalan dakwah, dan juga sampaikan kepada anak-anak kita yang memanfaatkannya agar itu menjadikan mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang kita bahas di Riyadhus Shalihin tadi, innaka intadzara warasataka aghniya khairul lahum min antadarahum fuqara ya au masakin yatakaffafuna nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka fuqara dan meminta-minta kepada manusia. Jadi Islam tidak melarang seseorang menjadi orang yang kaya, tapi jadikan itu sebagai jembatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.